Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Octavia, NPM 2241149, kelas Manajemen 22C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang main Whitney uji tes. Nah, apa sih main Whitney uji tes? Adalah uji non-pragmatis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ration tetapi tidak didistribusikan normal. Nah, selanjutnya uji Mann-Whitney tes untuk apa? Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua sampel yang independen. Uji Mann-Whitney ini merupakan uji non-parametrik yang menjadi alternatif dari uji T atau uji parametrik. Nilai A yang digunakan biasanya adalah 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya, kapan kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney? Penggunaan uji Mann-Whitney digunakan dalam pengujian hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara dua kelompok data dan di mana data tersebut diambil dari sampel yang tidak saling terkait. Nah, selanjutnya, Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak umum. Nah, teknik ini dipakai untuk menguji signifikan perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel acak yang ditarik dari populasi yang sama. Uji ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan uji T bila mana persyaratan parametriknya tidak memenuhi dan bila ditanya berukuran ordinal. Uji ini berbeda dengan uji Wilcox karena uji ini untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney kasus untuk dua sampel yang independen. Nah, selanjutnya adapun urutannya yaitu 1. Data berskala ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang mandiri atau saling bebas. Yang ketiga, ada data kelompok 1 dan data kelompok 2 tidak harus sama banyaknya, harus sama banyaknya. Dan yang keempat, ada data tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Selanjutnya ada prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada susunan kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Terus yang ketiga, ada jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang keempat, ada nilai beda sama diberikan jenjang rata-rata. Yang kelima, selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Dan yang keenam, ada hitung nilai statistik uji U. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.